Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Ananda, saya dari Prodi PPKN Fakultas KIP. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi-materi yang telah saya rangkum atau yang biasa disebut dengan di resume dari awal kegiatan dari hari pertama sampai dengan hari keempat. Oke, teman-teman sekalian, saya akan melanjutkan untuk hari pertama di materi pertama. Materi pertama dibawakan oleh Bapak Yusriandi, YSIKM Medcom, dengan peran Kepolisian RI dalam mengatasi kejahatan digital. Ini adalah temanya dari materi 1. Yang dijelaskan oleh beliau yaitu tentang poin-poin dari UU ITE berikut, mulai dari terkait pasal-pasal ITE, contoh pelanggaran-pelanggaran di dunia maya, baik itu di dunia maya pelanggaran ITE dan sebagainya. Lalu pengertian-pengertian dari UU ITE itu apa, serta tips terhindar dari UU ITE atau tips terhindar dari ancaman UU ITE. Misalnya kita melakukan kesalahan dan sebagainya, ini adalah tips dan triknya. Oke, lanjut. Materi kedua yaitu dengan tema perkembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan atau bullying, yang disampaikan oleh Ibu Dr. Susetya Herawati ST MSI. Kita lanjut. Beberapa poin penting yaitu 1. Menciptakan mahasiswa yang berkarakter itu perlu, dan yang kedua adalah bullying dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Yang ketiga adalah bullying dapat merusak mental seseorang. Dengan kita membuli seseorang, bisa saja kita dapat menjadikan orang tersebut bunuh diri. Dan yang keempat adalah generasi muda adalah harapan bangsa bagi pemerintah, dan generasi yang inilah yang menjadi penerus bangsa di masa yang akan datang. Lanjut kita ke materi ketiga di hari pertama, yaitu disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA dengan tema perkembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Kita lanjut. Beberapa poin-poin penting yang disampaikan oleh beliau antara lain adalah menciptakan mahasiswa yang mempunyai prinsip agama yang baik. Kedua adalah sejarah-sejarah kekhalifahan Islam yang tentunya sangat memotivasi. Ketiga adalah sejarah-sejarah Ketala dan Ottoman. Dan yang keempat adalah mempertahankan rasa nasionalis terhadap bangsa. Dan serta yang kelima adalah sejarah-sejarah keteladanan bangsa-bangsa Islam di Timur Tengah, antara lain seperti Mesir dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke day 2 atau hari kedua. Kita lanjutkan ke materi pertama, yaitu dengan tema Merdeka Belajar, Kampus Merdeka oleh Bapak Profesor Dr. Heriandi MS. Beberapa poin penting yang disampaikan oleh beliau ini adalah yang paling awal adalah pilar visi Indonesia 2045 seperti yang kita lihat di PPT di sini, kita bisa baca. Lalu beliau juga menyampaikan tantangan, yaitu tantangan di era 4.0 atau Cyber Physical System Internet, serta beliau menyampaikan tentang indikator profil belajar Pancasila serta 4 program kebijakan Kementerian Kampus Merdeka. Boleh kita lihat di sini. Lanjut kita ke materi kedua, yaitu kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat, yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Asep Sukohar, Esket Mkes SP KKLP. Beliau menyampaikan tentang lingkungan hidup, yaitu tentang permasalahan-permasalahan lingkungan hidup, kampus sehat, upaya kampus sehat di Unila. Kita lanjut. Untuk materi ketiga, yaitu etika norma kehidupan kampus oleh Bapak Profesor Dr. Yulianto MSI.
Beliau menyampaikan tentang mahasiswa, yaitu beliau menjelaskan tentang bagaimana menjadi mahasiswa ideal atau menjadi mahasiswa ideal itu seperti apa. Dan juga beliau menyampaikan tentang sehingga saat berkuliah tujuannya tidak cuma ingin mengejar IPK tinggi, tapi juga beliau menyampaikan tentang kemampuan-kemampuan kita, atau kita harusnya mempunyai soft skill atau seperti kemampuan berorganisasi, baik dari public speaking dan lain-lain. Serta beliau juga menyampaikan dengan 5 cara menjadi mahasiswa ideal yang bisa kita lihat di sini. Tentunya ada 5 cara menjadi mahasiswa yang ideal. Materi keempat yaitu tentang perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi oleh Bapak Profesor Suharso PhD. Beliau menyampaikan tentang IEC Starting Universitas Lampung, dan beliau juga menyampaikan tentang apa saja tantangan-tantangan dunia pendidikan selama berada terutama di perguruan tinggi. Dan beliau juga menyampaikan tentang SSO diimplementasikan sejak 2013. Kita bisa melihat di PPT ini sangat jelas, dan juga beliau menyampaikan dengan rinci. Oke, mungkin sekian PPT atau resume dari tingkat universitas. Baik, saya akan lanjutkan ke PPT tingkat prodi atau tingkat fakultas. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Ananda dengan NPM 22130032049. Saya akan menjelaskan tentang materi PKKMB. Materi pertama dibawakan oleh Profesor Dr. Patuhan Raja MPD dengan tema pembelajaran di perguruan tinggi di era teknologi dan plagiarisme. Beliau menyampaikan tentang cara-cara atau menyikapi bagaimana dosen-dosen. Yang kedua tentang penjiplakan suatu karya. Yang ketiga yaitu bagaimana melaksanakan sesuatu demi tujuan. Materi kedua disampaikan oleh Dr. Rizwandi MPD tentang sistem perkuliahan dan bimbingan akademik dan kerjasama. Beliau menyampaikan tentang analisis mahasiswa berkaitan dengan literasi 4.0 serta pengembangan iptek dan inovasi. Dilanjutkan dengan menjelaskan tentang tujuan kita untuk kuliah itu sebenarnya untuk apa dan apakah ini pilihan kita. Dan serta yang kelima adalah kuliah itu investasi kita di masa depan. Serta yang keenam adalah sistem kredit SKS. Serta yang ketiga dilanjutkan dengan Ibu Dr. Rizwandi Rini MPD dengan tema tugas pokok bagian kemahasiswaan dan alumni. Untuk pertama, Ibu menjelaskan tentang jangan jadi manusia yang kupu-kupu atau kuliah pulang. Atau yang kedua, Ibu pun menjelaskan tentang raih prestasi di bidang akademik maupun di non-akademik. Yang ketiga, melaksanakan indikator kegiatan pada SIMKAT MAWA. Dan yang keempat adalah surat keterangan pendamping ijazah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.